Pak Firly sendiri ketika berkali-kali dikemukakan oleh teman-teman TWK terutama Mas Novel Baswedan itu kan jelas selama Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK Harun Masiku tak akan pernah bisa ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya masih bersama bestie saya yang the best ya, best of the best. Bestie yang the best, Henry Satrio. Ini pembahasan kita akan masih seputar pidato kenegaraan, tapi bukan pidatonya yang menarik. Di situ juga ada simbolik-simbolik tertentu yang muncul. Salah satunya adalah Ibu Mega dengan naluri keibuannya membenarkan atau memperbaiki apa namanya dasi dari ketua KPK. Saya akan membincangkan ini dengan kolega saya Henry Satrio. Bos, gimana bos? Lu tuh kemarin ngikutin nggak sebenarnya pidato kenegaraan? Gue ikutin yang pagi ya, tapi setelah itu setelah curhatan Pak Jokowi terus terang nggak buat gue nggak menarik lagi gitu. Karena sangat personal sehingga iya, kok jadi acara drama curhat yuk gitu ya. Tapi kalau simbol tadi dasi dibetulin lu denger dong, lu lihat. Oh itu lihat kan ketangkap kamera secara langsung, tapi ini kita harus adil nih. Pak Firly juga dapat salam juga dari Pak Jokowi. Jadi artinya waktu Pak Jokowi masuk, lihat Pak Firly ya, Pak Jokowi juga menyambut Pak Firly salaman, tapi emang nggak betulin dasi. Nah kalau sequence-nya yang satu lagi, kejadian satu lagi itu memang Pak Firly menyambut kedatangan Ibu Mega gitu ya, dan oleh Ibu Mega betul tadi dengan sifat keibuannya, wah ini agak miring nih, dibetulin sama dia gitu kan, terima kasih gitu. Nah ini luar biasa. Soalnya dipakai dasinya merah bos, merah kan sangat PDI banget. Jangan sampai ada miring dong. Iya, harus lurus. Iya, harus lurus, tegak lurus kan gitu. Iya. Nah sebelumnya juga kan kita bahas juga tuh di episode yang sebelumnya kan, apa namanya, tiba-tiba Harun Masiku terdeteksi walaupun Pak Krisnamurti itu videonya tahun 2020 tuh ya, yang sudah beredar tuh katanya. Jadi ini sebetulnya ada apa sih? Lu tertarik dengan Harun Masiku tiba-tiba? Iya karena kan sebelumnya itu kan Pak Sekjen bicara tentang MK, terus kemudian muncul Harun Masiku tiba-tiba. Nah sementara di publik beredar wacana bahwa Pak Jokowi ini sebetulnya untuk 2024 lebih berkuda dia daripada bersama dengan banteng gitu kan. Nah kalau lebih berkuda, terus kemudian tiba-tiba muncul Masiku, kenapa begini? Apa yang sedang diskenariokan? Apakah untuk merusak? Kok lu tiba-tiba jadi penegak hukum lo, dipolitisir tuh namanya tuh. Oh gitu ya? Ya itu gue kaget. Kalau kaget kan bertanya. Kok ada apa nih? Kenapa kemudian Masiku dimunculkan setelah sekian lama nggak kelihatan nih orang? Nggak terdengar 3 tahun. Terus seperti seolah-olah ini memang dimunculkan untuk menegur seseorang gitu. Gitu kan tadi kalau di episode sebelumnya ya, pemirsa kalau belum lihat coba balik lagi, saya katakan 5 Agustus ada kejadian, kemudian 7 Agustus muncul Harun Masiku gitu. Nah kemudian ada sekuensi Ibu Mega memperbaiki dari 7 ke 17, ada 7-nya, tetap ada 7-nya terus. Iya. Ini menarik nih, makanya saya yakin Firly Bahuri itu profesional ya. Jadi kalau katanya ini adalah persaingan antara Polri dan KPK, gue nggak percaya tuh. Karena harusnya tidak ada persaingan. Lu mesti tanya ke gue tuh. Gitu ya? Iya dong. Emang susah ya? Percaya nggak percaya lu mesti tanya sama gue dong. Gue tanya sekarang. Emangnya susah ya kalau KPK tuh nangkep orang gitu, atau misalnya mengetahui orang itu ada di mana, emang susah? Nah mari kita periksa nih. Pak Firly sendiri ketika berkali-kali dikemukakan oleh teman-teman TWK terutama Mas Novel Baswedan itu kan jelas selama Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK Harun Masiku tak akan pernah bisa ditangkap. Begitu pernyataannya. Begitu bos, kenceng, nggak akan pernah dia. Terus kemudian dibalas sama Pak Firly. Gua udah nangkep 2 nih OTT, ya kan?
Berarti Pak Firly menunjukkan dia performs. Terus sama teman-teman tanya lagi, kenapa Harun Masiku nggak perlu ditangkap? Kalau lo memang jago, kenapa nggak perlu ditangkap? Ini bantah-bantahannya kayak gitu. Nah sekarang yang paling menarik adalah ada dua pendapat yang berkembang. Kalau pendapat dari Inspektur Irjen Krisnamurti kan dia mengatakan bahwa dia masih di dalam. Itu kan bukan sekedar ngomong masih di dalam, bos. Berarti ada centeng nih yang melindungi orang di dalam. Kan gitu kan? Sementara KPK ngomongnya kemungkinan besar dia tidak di dalam. Nah ini kan artinya dua lembaga yang punya kemampuan intelijen yang tak diragukan, itu bisa beda persepsinya tuh kan. Bentar. Itu urusan Harun Masiku itu di eranya Firly atau sebelumnya? Ketika itu Firly jadi deputy juga, bos. Oh, udah ada dia. Udah ada deputy, bos. Dan itu ketika penangkapan atau mau proses dalam proses penangkapan kasus itu dan Harun Masiku itu ada ini, bos, ada drama di situ. Ada sekjen sebuah partai bersembunyi di satu pusat lembaga yang berkaitan dengan teman-teman penegak hukum gitu kan. Terus ada teman-teman KPK itu tiba-tiba dinyatakan positif semua. Iya, narkoba. Kok ada drama-drama gitu tuh. Saya ingat tuh. Ada drama-drama gitunya tuh. Karena diduga keras Harun Masiku itu bisa menjadi penghubung. Tapi emang ini gak jalan betul ya. Maksud gua gini loh. Firly di mata Henry Satrio nih. Itu melakukan tugasnya sebagai ketua KPK, artinya dia melakukan penangkapan juga. Dia melakukan prevensin juga terhadap tindakan-tindakan korupsi. Tapi kenapa sosok Harun Masiku ini dianggap sebagai dosa besarnya Firly? Dan lihat kata-katanya dong, saya tak begitu penting ocehan orang-orang. Saya hanya akan kerja untuk membuktikan pemberantasan korupsi. Ya, tapi nggak ketangkep gitu kan? Oh, jadi ini urusannya adalah urusan politik atau urusan hukum nih? Urusan hukum kan bisa disebut dengan politisasi dan kriminalisasi, itu ada tuh frasa kata gitu muncul tuh, bos. Nggak, tapi emang susah nangkep. Kalau saya susah atau tidak susah itu sebenarnya sangat tergantung dari siapa pelaku kejahatan itu. Kalau dia punya modal gede, dia akan keluar dari Indonesia. Dan itu biasanya kami menggunakan dulu di KPK menggunakan jaringan Interpol. Ya pernah ke Kuba kalau nggak salah. Ya, ada cukup banyak orang-orang yang bisa di ini. Nasarudin itu ketangkepnya di. Artinya ingin dibuktikan bahwa proses itu dijalanin, kita punya jaringan cukup luas di dunia Interpol itu, ya kan? Nah, yang jadi rumit itu ketika orang ada di dalam, gitu ya, ada di dalam. Yang kedua dia pasti dananya gede ya, jadi dananya bisa kemana-mana. Terus kedua, tapi nggak tajir-tajir amat kalau nggak salah. Iya, itu. Memang dana, itu sebabnya kan pertanyaan kalau dananya nggak gede kan kemungkinan ada di Indonesia kan kemungkinan gitu kan. Apalagi kalau dia networking internasionalnya nggak kerja kan. Emang lu mau ke sana terus mau sama siapa gitu kan. Kecuali ada yang mengamankan. Itu beda tuh. Yang di Indonesia di dalam juga kalau ada yang ngamanin sulit, bos. Sulitnya itu bukan karena KPK tidak bekerja, KPK-nya jadi pimpinan KPK-nya jadi tidak mau bekerja. Sulitnya di situ kan. Karena ada protektornya kan. Ini kan harus ngomong sama protektornya nih, tunggu dulu loh, main sembarangan ngambil orang aja. Kalau betul ada di dalam dan itu kewenangannya dari KPK, kalau KPK nggak ini ngomong dong sama kepolisian, kan gitu kan. Cuman kenapa ini kemudian informasinya ini dibuka masih ada di dalam, berarti ini nggak kerja gitu loh KPK-nya. Dan kalau di dalam menurut saya sih nggak begitu rumit mestinya KPK itu. Dulu waktu zaman saya masih kecil banget, itu zaman Orde Baru tuh, ada orang namanya Edi Tansil tuh ketangkep, kabur sampai sekarang nggak ketangkep lagi. Itu ada yang ngelindungin juga berarti. Dia begitu. Atau beda case? Pertama gini, intelijen penegakan hukumnya belum secanggih sekarang waktu zaman Edi Tansil. Satu itu kan. Terus yang kedua, pada saat itu jaringan Interpol belum didayagunakan secara maksimal. Dan ketiga, diduga Edi Tansil masuk di wilayah yang kemudian kita sendiri mengalami kesulitan kalau masuk di situ. Nggak usah jauh-jauh, bos, nggak usah jauh-jauh ke Cina, ke Singapura aja kita kadang-kadang kelimpungan juga. Nggak usah jauh-jauh ke sana, apalagi di sana lo face off aja susah tuh. Saya pernah dulu mau nangkep siapa ya, saya lupa namanya itu. Kita tuh sampai
Dia mau face off-nya itu harus ke Hong Kong dan ketahuannya tuh ketika di lintasan Hong Kong, bos. Itu gimana cara tahunya kalau udah face off gitu? Enggak, dia lagi mau face off. Baru mau lagi mau save. Jadi kan dia harus berkomunikasi gitu. Kan orang ini melalui lintasan-lintasan, bos. Nah, lintasan-lintasan itu kan nanti ketahuan tuh dia kemana saja. Saya mau kasih contoh ya. Dulu ada istri seorang Wakapolri ya yang terlibat. Bukan Wakapolrinya, istrinya yang terlibat. Dia kemudian ya dia ternyata selebritis kan, sosialita gitu. Nah, sosialita kan dia masuk di wilayah yang memang sulit sekali untuk didetek karena itu masuk dalam segitiga yang keamanannya tuh udah diduga pada saat itu sudah apa namanya istilahnya itu petugas keamanan bayaran lah gitu, tentara bayaran melindungi. Tapi sosialita ini ternyata masih sering tuh pergi ke Singapura, ke Malaysia kayak gitu. Nah, lintasan itu yang dilacak kayak gitu ya. Ketahuan nih lintasannya, oh ibu ini sering pergi ke sini. Nah, kemudian diambilnya itu ketika dalam proses itu. Kalau dia masuk lagi di bunkernya dia udah nggak bisa, bos, nggak ada yang berani tuh. KPK penyidiknya ininya nggak dikasih pistol gitu. Iya. Nah, model-model kayak gitu. Jadi kemampuan dan kecerdasan untuk terus secara sunyi memantau itu jadi dilakukan oleh KPK. Nah, sekarang ini ada diduga keras sih Harun Masiku bukan sendirian ini kerjaan ini. Ada yang melindungi. Diduga ada yang melindungi, dan siapa yang melindungi itu yang mestinya dicari tahu oleh KPK. Masih hidup orang? Hah? Masih hidup? Kayaknya sih masih hidup. Tanda-tanda buronan hidup tuh apa kira-kira, Bang? Nah, sulit untuk dini. Kalau buronan hidup kan ada 3, bos. 1, komunikasi dengan keluarganya kan masa dia nggak komunikasi, sesekali kan pasti ada komunikasinya kan. Terus dan kedua kan orang ini kalau di suatu tempat pergi ke tempat lain kalau nggak ada jaringan orang yang memergikan dia susah juga loh. Nah, yang mesti di-detect itu kan jaringan-jaringan itunya, bos. Jaringan-jaringan kalau nggak gitu susah itu. Terus yang ketiga memang mesti dilihat adalah sejauh mana orang ini perlu dilindungi dan kenapa tidak dihabisi. Nah, pada titik itulah titik kritikal. Misalnya Harun Masiku itu. Kenapa nggak dihabisi? Kenapa harus dilindungi? Iya. Jadi saya malah khawatir sekali titik itu tuh yang menjadi titik kritisnya tuh. Kenapa harus dilindungi? Kalau dia itu nanti bisa menjadi pembuka untuk membuktikan ini kemungkinan dihabisin. Kalau mau dihabisin dari dulu aja. Iya, cuman mungkin dia juga punya kartu yang lain ya. Saya nggak ngerti itu. Nah, itu sebabnya. Kalau Edi Tanzil tuh masih hidup nggak? Kalau menurut saya sih udah face off dan masih hidup dia. Oh, masih hidup ya? Identitasnya udah berubah semua. Saiful kali namanya. Mungkin. Kalau nggak Tansul lah. Jadi Saiful kan. Tapi yang mesti dilihat, Hen, aku setuju nih sama kamu nih. Memberi konteks 7 Agustus nggak ada berita macam-macam tiba-tiba dikatakan Harun Masiku masih ada di sini. 17 Agustus dasi diperbaiki. Apa relasinya itu? Nah, ini balik lagi simbol isu-isu apa simbol-simbol politik ini yang bisa jawab Henry itu. Dan sebelumnya itu juga ada isu bahwa kok Pak Jokowi berat ke sana. Ke berkuda dalam konteks itu ya. Terus ada ini apakah kemudian sekarang jadi saingan atau gimana kan? Kan tadinya aman-aman aja. Kan gini loh. Memberi signal ya. Tadinya aman-aman ya. Aman nih. Udahlah orang ngomong Harun Masiku sekali, 2 kali, 3 kali juga terserah. Pokoknya aman. Tiba-tiba terus Golkar gabung Gerindra. Semua tuh kekuatannya Pak Jokowi di koalisi pemerintahan gabung Gerindra. Konsolidasi di situ ya. Jadi ini kan lebih kuat nih. Lawannya nanti akan PDI Perjuangan kan. Oke. Terus tiba-tiba isu ini muncul. Polisi Pak Krisnamurti ya. Oh, dia Irjen kan memang Krisnamurti. Iya, Pak Irjen itu kan memang kalau untuk tampilan di kamera kelihatannya dia lebih fasih dari kita tuh. Pokoknya muncul aja tuh. Dan itu di KPK kan. Dia pergi ke KPK. Urusan yang lain tuh tiba-tiba pernyataannya soal salah satunya yang memberitahukan soal Krisnamurti gitu juga. Jago juga nih. Jago dia canggih dia tuh kalau gitu-gitu tuh. Setelah itu memberi penjelasan, hilang lagi tuh. Jadi tapi apa namanya isu mengenai Harun Masiku jadi naik lagi gitu kan. Menurut lo bakal ketangkap gak Harun Masiku? Kalau sama pimpinan sekarang enggak lah. Kalau sama pimpinan sekarang. Tadi tuh kita kan sempat ngomong off air tuh ya. Tentang
pimpinan sekarang dengan Kapolri lah. Masa sih? Kalau kemudian nanti deal-dealannya, kesepakatannya ada gitu kan, masa nggak ketangkap? Jadi nggak ketangkap menurut lo? Kalau sama pimpinan sekarang kayaknya agak sulit. Saya setuju dengan pendapat teman-teman saya yang di TWK yang sekarang sudah tidak di KPK lagi, bahwa nggak, maksud gua kan kerjasamanya ada dong Pak Sigit sama Pak Firly. Pak Firly kan atasan seniornya Pak Sigit kan? Dari sisi angkatan seniornya, dari sisi jabatan di kepolisian ya dia kan cuma bintang 3 ya, mantan bintang 3. Bintang 3, Pak Sigit bintang 4. Dan kalau ngelihat promosi-promosinya Pak Sigit cukup, Pak Kapolri cukup berwarna ya. Pernah jadi Denpom, pernah jadi Kabar Eskrim, pernah jadi beberapa. Firly ini angkatan 88 yang menggelora itu. 88 kan banyak menghasilkan. Oh gitu, aku malah nggak memperhatikan tuh 88. Dia 88 tuh, Pak Tito 88 juga kalau saya nggak salah. Oh, dari periode-periode enggak. Dia di Pak Tito lebih senior deh kayaknya. 87 ya? Ya, kali. Lebih senior daripada Pak Firly. Walaupun usianya lebih tua. 88 tuh karena angkatan 88. Angkatan 88 banyak yang kinclong gitu. Pak Boy Rafli Amar ya. 88 tuh. Oke. Jadi menurut lo nggak akan ketangkap nih Mas Iku? Nggak akan ketangkap. Tapi sebenarnya dari sisi yang lain, kasus Harun Masiku ini kalau tidak tertangkap menyebabkan sebenarnya kita kehilangan momentum ya untuk benar-benar melihat bagaimana political corruption di dalam proses election. Ini kan isu pokoknya kan PAW nih. Nah, kalau nggak ini kita akan terus kejebak nih dalam. Tapi dia belum dilantik waktu itu. Belum dilantik. Terus si Kiki kalau nggak salah, Mbak Kiki sekarang tuh jadi kan dia. Iya. Oh gitu ya ceritanya pemirsa. Jadi menurut lo nggak mungkin ketangkap ya? Lu kayaknya gue udah jawab berkali-kali, lu nggak mungkin ketangkap. Lu pengen. Karena gue yakin itu harusnya diselesaikan sebelum masa jabatannya Pak Jokowi dan Pak Firly. Oh. Supaya nggak ada gini loh maksud saya. Kalau ditangkap zaman sekarang itu selesai dengan segala polemiknya. Maksudnya dikoreknya untuk kepentingan itu aja, nggak dikorek-korek yang lain. Tapi kalau yang nangkep orang kan secara politik boroknya itu akan terbuka lebih besar. Makanya kalau gue meyakini dia akan ditangkap segera. Untuk apa selesai juga polemiknya? Saya sih kepengennya ketangkap segera. Cuman kalau melihat tanda-tandanya agak sulit itu ketangkapnya itu. Gitu ya. Karena kan ada 3 kepentingan lain, Hen. 1, kalau kita bisa nangkap, kita tahu modus operandinya, mudah-mudahan dengan diketahuinya modus operandi tidak terjadi kejadian serupa. 1. Terus kedua, kalau kita tahu jaringannya, maka kemudian jaringannya ini pasti tidak akan melakukan kejahatan serupa. Jadi dengan begitu pencegahannya jauh lebih ini. Terus yang ketiga, ini kan kita mau lihat ini dampak yang ditimbulkannya itu kan bisa lu bayangin anak-anak KPK tiba-tiba dituduh kena narkoba positif, macam-macam kayak gitu kan. Jadi konsolidasi KPK juga jadi lebih bagus kan. Oh, kita lagi ngelawan kayak gini. Itu katanya gitu. Salah satu penyebab ada tes wawasan kebangsaan tuh harus masuk tuh. Benar nggak? Mungkin saja itu. Tapi itu hanya salah satu saja. Gua agak mundur sedikit. Itu di KPK benar nggak sih katanya ada faksi-faksi? Katanya lu punya faksi sendiri, Bang Abraham Samad punya faksi sendiri. Faksi apaan? Ya, jadi artinya ada kelompok-kelompok yang saling mempengaruhi di KPK. Jadi misalnya, gue kelompok kejaksaan, gue kelompok kepolisian, gue kelompok LBH, gue kelompok pengacara. Gitu. Saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau yang pada periode saya dulu, semuanya kan diselesaikan dalam forum expose. Apanya lagi yang mau di kelompok-kelompokin? Lu forum expose kan didatengin semua, bos. Kalau itu penindakan ya. Yang paling sesi kan penindakan. Kalau penindakan semuanya diselesaikan dalam forum expose. Dan tidak ada faksionalisasi di antara pimpinan. Semuanya berinduk pada forum expose ini. Ini yang menarik ya. Yang bikin KPK kan Bu Mega. Yes, pada periodenya Bu Mega itu KPK terdiri. Terus yang kalau nggak salah Ibu Mega juga pernah menyampaikan bahwa dia ingin membubarkan KPK. Kalau nggak salah nih. Jadi artinya dia yang bikin, dia yang bubarin. Tapi kok kemarin Firly kelihatannya disayang banget sama Bu Mega ya. Itu waktu di zaman lu ada kedekatan nggak dengan partai politik? Ketua partai politik misalnya. Kan gini loh, maksud saya begini, KPK independen iya, gue percaya sama profesionalitasnya. Tapi kan dia harus melalui serangkaian perjalanan politik untuk menjadi
komisioner KPK, termasuk Mas BW kan di waktu itu kan diwawancaranya sama DPR. DPR itu kan orang-orang politik semua. Apakah memang lazim ada kedekatan dengan ketua umum parpol atau dengan pejabat-pejabat parpol? Untuk ngecek itu kan indikatornya sederhana, Bos. Pada periode kepemimpinannya itu berapa banyak partai politik pimpinannya maupun anggotanya maupun pejabat elitnya itu yang kena kasus penegakan hukum. Kalau Firly nangkep Aziz loh, yang waktu itu milih dia. Aziz Samsudin. Iya, cuman kan kasusnya Aziz itu tidak di zamannya Firly kan? Kasusnya, maksud gue periode kasusnya loh. Tapi Firly kan yang milih Aziz tuh. Cuman kan bisa juga faksionalisasi di Golkar ada nggak? Nggak, maksud gue itu tidak cukup untuk membuat kita menilai bahwa Firly itu profesional enough. Walaupun Masiku belum ketangkap gitu. Cuman kan kalau cuma satu, Bos, ini kan harus dibuktikan ada berapa banyak. Kan tadi pertanyaan berapa banyak. Terus kedua kan dilihat dari soliditas dan faksionalisasi. Kalau dalam kasus Aziz kan ada faksionalisasi juga di dalam Golkar kan? Oke, sekarang pertanyaan gue nih, ini maaf ya pemirsa. Dia lagi ngambil alih, Gue penasaran soalnya. Kita tebak-tebakan aja. Nah, taruhan gorengan. Nah, Goreng-gorengan. Ya. Tapi mesti spesifik nih, agak susah gorengannya gorengan oncom. Itu di depan studio lo ada tuh. Ada yang ada tuh yang oncom. Gorengan oncom nih jarang. Gini. Gue nebak Harun Masiku ditangkap. Lo enggak ya? Enggak. Oke, kita tebak-tebakan lagi taruhannya sama. Ini taruhannya bercanda-bercandaan ya, jadi nggak ada kaitannya sama. Ini bukan karena Harun Masiku lagi digoreng-goreng, enggak kan? Enggak. Ini goreng-gorengan memang. Goreng-gorengan sendiri. Ya. Siapa yang bakal nangkap Harun Masiku? Kalau misalnya kita berdua percaya Harun Masiku ditangkap. Pimpinan KPK masa depan. Tergantung nanti siapa yang kepilih nih ya. Kan mesti kita lihat nih. Oke, ini pertanyaan pilihan ganda. Pilihan ganda. Siapakah yang kelak akan berhasil menangkap Harun Masiku? Yang pertama KPK, A, B, Kejaksaan, C, Kepolisian, D, Harun Masiku menyerahkan diri karena kehabisan duit dan nggak ada setoran lagi gitu, nggak ada transferan lagi. Yang menurut lo dari 4 ini yang gimana nih? KPK masa depan kali ya. Oh, berarti dong itu. KPK masa depan. Empat jawaban di atas salah. Walau pilihnya KPK masa depan ya. KPK masa depan, kepolisian masa depan, masa depan. Kalau sekarang kayaknya enggak lah. Kalau gue mungkin dia menyerahkan diri loh Harun Masiku itu. Kan ini lagi muncul di luar mainstream. Nah, ini kan muncul nih tuh isu Harun Masiku. Tiba-tiba yang biasa transfer, yang lu bilang melindungi itu, kontar lu dari bos transfer nih. Bahaya nih. Barang nih kalau transfer lah ketangkap PPATK segala macam kan malah kebuka. Jaringan malah kebuka. Udah enggak usah transfer dulu dah. Kan si Masiku kan biasanya sekarang ada transferan, kok kagak ada transferan. Biasanya mungkin ada kurir gitu ya, kok nggak ada kurir nih. Biasanya ada GoFood mendadak depan rumah gitu ya. Ada security, nggak ada security. Iya, kok nggak ada semua nih. Apa yang terjadi nih? Wah, bahaya nih. Kalau gitu daripada saya mati kelaparan ya, saya menyerahkan diri aja deh. Bisa aja tuh kejadian kayak gitu. Coba nih, gue yakin nih. Ini Harun Masiku datang nih ke KPK ya. Emangnya ada yang kenalin? Pergi. Nggak ada kenalin juga. Masa emang satpam KPK kenalin Harun Masiku? Pasti kan pertanyaannya, mau ketemu siapa? Udah dijanji belum? Gitu kan? Kalau dia bilang, saya Harun Masiku, belum gitu. Oh, kalau gitu bapak mesti ada janji, bawa pulang dulu. Pulang dia. Disuruh pulang. Nah, nanti kan dia mana tuh? Ntar ketangkap wartawan dia bilang, saya sudah punya niat baik, saya ingin menyerahkan diri. Sama satpam saya disuruh pulang karena belum bikin janji. Gitu. Nah, itu satpamnya mau ngomel ya. Ini waktu terduga teroris itu kan ketangkap, ditilang ya, terus dilepaskan. Kayaknya kita mesti berhentian. Harun Masiku tetap masih menjadi momok karena dia tak akan pernah bisa ditangkap pada periode ini dalam waktu dekat ini. Tapi mudah-mudahan dia mau menyerahkan diri seperti saranmu itu, dan mungkin ini didengar oleh Harun Masiku. Iya, jadi dan ini justru menyelamatkan dirinya dia. Menyelamatkan diri, tapi kalau lo mau menyelamatkan diri, mau menyerahkan diri, jangan ngomong-ngomong. Ntar dilaporin. Bos, itu Harun Masiku mau menyerahkan diri. Nggak bisa ke tempat itu, tiba-tiba hilang gitu. Bahaya. Dan buat teman-teman petugas keamanan di KPK,
bila ada orang yang datang, jangan langsung disuruh pulang, tapi tanya dulu nama bapak siapa. Jadi kalau begitu saya harus masuk, silakan masuk. Jadi Anda tidak dipersalahkan nanti. Udah niat baik menyerahkan diri, gara-gara belum bikin jadi diusir. Bawa pulang Pak, bawa masih bikin janji dulu. Udah. Dia yang penting dia ada niat baik tuh. Ini ide baik teman-teman untuk menjaga kewarasan kita. Salah satunya adalah gagasan Henry, mungkin bisa dipakai oleh teman-teman KPK. Kita akan jumpa lagi di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.